Selanjutnya kita masuk ke hari kedua. Di hari kedua, sesi pertama, teman-teman itu adalah menghafal huruf katakana. Nah, huruf katakana ini di sesi pertama teman-teman nggak perlu lagi menghafal bunyi huruf katakana, karena apa yang teman-teman hafal bunyi huruf yang pertama tadi, 46 huruf dasar, itu bunyinya sama, cuman bentuk huruf katakana aja yang berbeda. Jadi makanya saya tekankan tadi dari awal, untuk huruf Jepang itu vokalnya atau penyebutannya harus benar-benar hafal, karena untuk masuk ke huruf katakana, kalau teman-teman udah hafal bunyinya, itu bahkan lebih mudah. Nah, pada sesi pertama ini, pada awal belajar 5 menit sampai 10 menit pertama ini mulai dengan kembali mereview hafalan hiragana dengan menuliskan semua cara baca huruf hiragana dan bentuk huruf hiragana tanpa melihat contoh tabel. Jadi tuliskan bunyi hurufnya A, I, U, E, O sampai N, terus ditulis huruf A, I, U, K sampai huruf N, itu ditulis kembali 5-10 menit ini. Kalau seandainya ada yang lupa hurufnya, lakukan drill kembali. Huruf hiragananya kalau seandainya ada yang lupa, lakukan drill kembali. Itu untuk nge-review hafalan kemarin di hari sebelumnya. Nah, setelah itu barulah lakukan ini sampai ada huruf hiragana yang tidak dilupakan. Kalau seandainya udah tidak ada yang dilupakan, barulah teman-teman mulai masuk ke huruf katakana. Semakin cepat mengingat dan tidak ada huruf yang terlupa, semakin cepat masuk ke huruf katakana. Namun sebaliknya, selama dalam sesi pertama ini teman-teman nggak bisa hafal-hafal huruf hiragananya, teman-teman nggak bisa masuk ke huruf katakana. Karena harus selesaikan dulu, clear dulu hafal huruf hiragananya, baru masuk ke huruf katakana. Kayak gitu. Nah, setelah masuk ke 45 menit atau udah mulai hafal huruf hiragananya, baru masuk kenali semua huruf katakana dengan menuliskan semua hurufnya tanpa berusaha untuk menghafalnya. Jadi cukup kenali huruf katakana itu tanpa menuliskan, tanpa menghafalkan atau berusaha untuk mengingat hurufnya di sesi pertama. Cukup lihat, oh kenal, oh ini huruf katakana tuh kayak gini. Dibandingkan huruf hiragana, huruf katakana tuh lebih ini ya, lebih apa? Lebih tegak-tegak ya hurufnya. Nih huruf katakana. Huruf katakana tuh lebih kaku-kaku daripada huruf hiragana. Huruf hiragana tuh lebih fleksibel, perutnya bisa buncit kayak gini. Huruf katakana tuh nggak ada yang buncit-buncit, tulisannya kaku kayak gini. Nah, jadi teman-teman harus mulai tuliskan huruf-huruf ini atau lihat hurufnya di sesi pertama tanpa berniat untuk menghafalkan huruf katakana tersebut. Nah, barulah pada sesi kedua, di hari kedua ini, teman-teman lakukan seperti hal yang sama pada sesi kedua di hari pertama pada saat menghafal atau mengingat huruf hiragana. Lakukan hal yang sama, yaitu sebelum mengingat bentuk huruf katakana, ucapkan sekali lagi vokal semua huruf hiragana yang dihafal. Ucapkan A, I, U, E, O sampai huruf N. Setelah itu hafalkan bentuk dan urutan tulis huruf katakana dengan latihan menulis. Urutan tulisnya harus benar. Jadi sama seperti huruf hiragana, urutan tulis huruf katakana itu harus benar juga. Terus sambil nulis sambil disebutin, huruf A ini bentuknya kayak huruf A alfabet, cuman dia miring kayak gitu. Nah, terus sama kayak tadi buat 5 kolom. Terus A, I, U, E, O, kaki, kuki, ko sampai N. Ulangi penulisan minimal 5 kali. Terus sambil menulis gambarkan bentuk tiap huruf, sama sekali dengan sesi kedua di hari kedua itu. Pastikan ulang menulis mengingat bentuk hurufnya sampai benar-benar hafal. Setelah selesai menulis bentuknya satu persatu huruf, tuliskan keseluruhan huruf dengan bunyinya juga. Kita ilustrasikan untuk huruf katakananya. Nah, sama tadi dengan huruf hiragana. Untuk huruf katakananya, misalnya tadi teman-teman ingin apa huruf A. A ini mulai dari atas dulu. Oh, ada topinya buat kepalanya melengkung, terus garis ke bawah, kayak gitu. Sambil tulis nih, I juga miring dari atas ke bawah, kayak atap ya, buat I. Kayak tiang listrik deh, buat I. Terus buat U. Oh, U buat tompelnya dulu. Oh, terus ada rumah, ada tanduknya. Terus tarik garis, terus melengkung. Oh, U kayak gitu. Huruf E, kayak jemuran. 1, tarik tengah, 3. Nah, sambil menulis, sambil teman-teman sebutin hal yang mudah teman-teman ingat, hal yang mudah teman-teman bayangkan sampai huruf N. Atau nih kalau seandainya perlu contoh, nah ini bisa, ini huruf A itu sama kayak huruf A alfabet, cuman dia miring. Huruf K itu sama dengan huruf K katakana. Huruf K hiragana. Huruf Sa itu kayak ikan kayak gitu, sakana kayak gitu dan lain sebagainya. Huruf Ki itu kayak ki kunci. Nah, itu
imajinasikan sambil menulis praktek 5 kolom sambil diimajinasikan, atau imajinasi bentuk kayak gini, macam-macam banyak, itu bisa teman-teman gunakan sebagai cara untuk mengimajinasikan. Nah, sesi kedua, hari kedua telah selesai, dan ini telah selesai melakukan praktek untuk mengingat bentuk huruf katakana. Lanjut ke sesi ketiga di hari kedua, itu pun sama dengan sesi ketiga di hari pertama, yaitu teman-teman fokus untuk pertama, sesi ini fokus hanya untuk mereview hafalan. Jadi, hafalan katakana yang teman-teman hafalin dari sesi kedua tadi, dengan bunyinya, dengan bentuk hurufnya, masuk ke dalam praktek. Karena kalau tidak praktek, nanti susah hafalnya. Jadi harus dipraktekkan dengan menjawab 10 soal katakana Latin dan Latin katakana. Jawab semampunya tanpa melihat tabel. Jawab dulu. Kalau teman-teman udah jawab, terus ada yang salah, lakukan review ulang dan drill kembali lagi huruf yang memang masih belum ingat, kayak gitu. Lakukan hal ini berulang kali, semakin banyak soal yang teman-teman kerjakan, semakin bagus. Semakin membuat teman-teman cepat untuk bisa menghafal huruf katakananya, kayak gitu. Ada contohnya, ada ini contoh untuk soal katakana. Nah, ini misalnya aise, kayak gitu. Gase, tulislah huruf ga sama huruf su. Tulis di sini huruf katakana Indo, tulis di sini Latinnya Indo, kayak gitu. Ini Kak Tauru. Ini kalau teman-teman bau, ini apa bacanya ya, kayak gitu kan. Masih belum jelas kan. Jadi tulis aja seingat teman. Misalnya teman-teman salah baca jadi taruh, kayak gitu kan. Jadi tulis aja taruh di sini. Kan kelihatan salahnya di mana, kayak gitu. Jadi yang salah itu di drill, atau bisa juga dengan ilustrasi yang seperti ini. Kayak gitu untuk sesi ketiga di hari kedua. Nah, untuk sesi keempat di hari kedua itu sama dengan sesi keempat di hari pertama. Teman-teman lakukan ini sebelum tidur. Ingat, sesi keempat, sesi terakhir belajar itu harus dilakukan sebelum ingin tidur sampai teman-teman tidur. Kalau nambah sesi jadi 5 sesi, buat satu sesinya itu sebelum sesi terakhir yang sebelum tidur. Nah, sesi keempat sebelum tidur ini dilakukan harus sebelum ingin tidur. Lihat lagi semua huruf katakana satu persatu di dalam tabelnya dan sebutkan bunyinya dan ingatkan bentuknya. Ini nggak lihat contoh ya, maksudnya bukan membaca tabelnya, enggak. Ini teman-teman sebutin seingat teman-teman sambil dibayangkan. A, huruf A katakana, bayangin A, I, U, E, O, K, Q, Q, K, itu dibayangin di dalam kepala teman-teman. Kalau udah nggak kebayang, baru nyontek tabel, kayak gitu. Jangan dari awal ngebaca tabel, tapi dari awal tuh mengimajinasikan. Kalau nggak ingat, baru contek tabelnya dan drill huruf yang tidak ingat itu. Ulangi terus sampai benar-benar hafal dan terbayang dengan jelas bentuk huruf tersebut sampai ingin tidur. Ini kunci untuk bisa menghafal bentuk huruf katakana dan huruf hiragana. Pertama, hafal bunyi, praktek dengan kosakata dan dengan latihan nulis, dengan mengimajinasikan cara menulisnya. Dan ketiga, latihan membayangkan bentuk huruf tersebut. Berlaku untuk hiragana dan katakana. Cara menghafal tercepat itu adalah dengan memanfaatkan semua indera yang kita miliki untuk bisa tersinkronisasi. Jika seandainya bisa tersinkronisasi, itu akan lebih mudah untuk dan lebih cepat untuk menghafalnya. Dan yang paling penting itu repetisi dan konsisten supaya hafalan kita terjaga. Nah, hari kedua kita sudah selesai. Poin penting di hari kedua ini, pada hari kedua ini seharusnya sudah hafal 46 huruf dasar hiragana dan huruf dasar katakana. Wow, 46 ditambah 46, teman-teman sudah hafal 92 huruf Jepang. Mantap, 2 hari. Terus ingat, jaga hafalannya, terutama bunyi dan urutan huruf tersebut. Termasuk urutan tulisnya, dibayangkan dan dijaga hafalannya. Terus harus komitmen dengan waktu belajar tiap sesi. Jangan lebih dari 60 menit. Di saat teman-teman bosan dan waktunya terlalu panjang, itu akan membuat damage ke tubuh sendiri, bakalan membuat jadi trauma dan jadi malas-malesan, kayak gitu. Makanya kalau seandainya pun belum sampai 60 menit, 45 menit teman-teman udah merasa bosan, tinggalin, berhenti di sesi tersebut dan lanjut lagi istirahat dan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Lanjutkan, setiap menghafalkan bunyi suara huruf, keraskan dan terdengar ke telinga. Harus terdengar ke telinga supaya bisa hafal huruf tersebut, bunyi huruf tersebut. Oke, hari kedua selesai, telah hafal huruf hiragana dasar dan katakana dasar. Selanjutnya kita masuk di hari ketiga.